Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal evaluasi akhir semester pada kurikulum Merdeka tahun 2024, mata pelajaran IPAS semester 1 kelas 5, alokasi waktu 90 menit. Soal pilihan ganda. Soal pertama, cahaya adalah energi yang dapat A. menyebar ke segala arah, B. terlihat dalam gelap, C. dipantulkan, dibiaskan, dan diserap, D. hanya bergerak lurus. Jawabannya adalah C. dipantulkan, dibiaskan, diserap. Nomor 2. Sifat cahaya yang menyebabkan bayangan benda terbentuk adalah A. merambat lurus, B. dipantulkan, C. dibiaskan, D. diserap. Jawabannya adalah A. merambat lurus. Nomor 3. Bunyi dihasilkan oleh benda yang A. diam, B. bergoyang, C. bergetar, D. bergerak lurus. Jawabannya adalah C. bergetar. Nomor 4. Bunyi dapat merambat melalui media A. vakum, B. ruang kosong, C. udara, air, dan benda padat, D. cermin. Jawabannya adalah C. udara, air, dan benda padat. Nomor 5. Sifat bunyi yang menyebabkan kita dapat mendengar suara di ruangan yang berbeda melalui pintu yang terbuka adalah A. refleksi, B. difraksi, C. refraksi, D. interferensi. Jawabannya adalah B. difraksi. Nomor 6. Tumbuhan hijau merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses A. penguraian, B. fotosintesis, C. konsumsi, D. dekomposisi. Jawabannya adalah B. fotosintesis. Nomor 7. Hewan yang memakan tumbuhan disebut A. produsen, B. konsumen tingkat 3, C. herbivora, D. omnivora. Jawabannya adalah C. herbivora. Nomor 8. Pada rantai makanan, hewan yang memakan daging disebut A. herbivora, B. karnivora, C. omnivora, D. produsen. Jawabannya adalah B. karnivora. Nomor 9. Di antara pilihan berikut yang termasuk ke dalam konsumen tingkat 2 adalah A. rumput, B. sapi, C. ular, D. jamur. Jawabannya adalah ular. Nomor 10. Organisme pengurai yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati disebut A. konsumen, B. produsen, C. karnivora, D. dekomposer. Jawabannya adalah D. dekomposer. Nomor 11. Energi pada rantai makanan berasal dari A. produsen, B. air, C. tanah, D. matahari. Jawabannya adalah matahari, D. Nomor 12. Dalam ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama adalah A. burung pemakan serangga, B. tikus pemakan padi, C. ular pemakan tikus, D. dekomposer. Jawabannya adalah B. tikus pemakan padi. Nomor 13. Ketika seekor serigala memakan seekor kelinci, energi berpindah dari A. produsen ke dekomposer, B. konsumen tingkat pertama ke konsumen tingkat kedua, C. konsumen tingkat kedua ke konsumen tingkat ketiga, D. dekomposer ke konsumen. Jawabannya adalah B. konsumen tingkat pertama ke konsumen tingkat kedua. Nomor 14. Salah satu contoh interaksi yang menjaga keseimbangan ekosistem adalah A. ular memakan tikus di sawah, B. ikan memangsa rumput laut, C. pohon jatuh tanpa sebab, D. serangga merusak tanaman. Jawabannya adalah ular memakan tikus di sawah. Nomor 15. Magnet adalah benda yang dapat menarik A. kertas dan plastik, B. kayu dan kain, C. besi dan baja, D. kaca dan logam mulia. Jawabannya adalah C. besi dan baja. Nomor 16. Energi listrik dapat dihasilkan dari sumber energi berikut kecuali A. air, B. angin, C. kayu, D. sinar matahari. Jawabannya adalah kayu, C. Nomor 17. Bumi terdiri dari berapa lapisan? Lapisan yang kita tinggali disebut
A. Inti bumi, B. Mantel, C. Kerak bumi, D. Atmosfer. Jawabannya adalah C. Kerak bumi. Jawab nomor 18. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut A. Litosfer, B. Hidrosfer, C. Atmosfer, D. Biosfer. Jawabannya adalah C. Atmosfer. Nomor 19. Bagian bumi yang terdiri dari perairan seperti lautan, sungai, danau disebut A. Atmosfer, B. Hidrosfer, C. Biosfer, D. Litosfer. Nomor 20. Tanah longsor dapat terjadi karena A. Banyaknya tanaman di tepi sungai, B. Curah hujan yang tinggi, D. Udara yang dingin, D. Suhu yang stabil. Jawabannya adalah B. Curah hujan yang tinggi. Nomor 1. Soal isian singkat. Cahaya dapat merambat melalui titik. Jawabannya adalah udara, air, atau ruangan hampa. Nomor 2. Proses di mana cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain dan berubah arah disebut pembiasaan. Nomor 3. Bunyi dihasilkan oleh benda yang. Jawabannya bergetar. 4. Sifat cahaya yang membuat bayangan berbentuk adalah. Jawabannya merambat lurus. Nomor 5. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda jauh adalah teleskop. Nomor 6. Ekosistem terdiri dari komponen biotik. Jawabannya abiotik. Nomor 7. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem adalah tumbuhan. Nomor 8. Organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati disebut dekomposer. Nomor 9. Contoh interaksi simbiosis yang saling menguntungkan adalah mutualisme. Nomor 10. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub dan kutub. Jawabannya utara dan selatan. 11. Energi listrik dapat dihasilkan dari sumber energi seperti dan. Jawabannya matahari. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah bumi yang terdiri. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah besi dan baja. Bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu kerak bumi. Jawabannya adalah mantel dan inti bumi. Nomor 14. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan. Jawabannya perairan. Bentuk permukaan bumi yang tinggi dan terjal disebut gunung. Soal esai. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan cahaya dan sebutkan sumber-sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Jawabannya adalah cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata manusia dan memiliki sifat merambat lurus. Sumber-sumber cahaya di sekitar kita antara lain matahari, lampu, lilin, dan api. Nomor 2. Apa yang terjadi jika kita memukul sebuah drum dan menjelaskan bagaimana suara dihasilkan dari alat musik tersebut? Jawabannya, ketika kita memukul drum, membran drum bergetar. Getaran ini menyebabkan udara di sekitarnya juga bergetar. Dan gelombang suara terbentuk. Suara yang dihasilkan kemudian merambat melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem terganggu? Berikan contohnya. Jawabannya, jika salah satu komponen dalam ekosistem terganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Contohnya, jika populasi predator seperti harimau menurun karena pemburuan, maka populasi hewan pemakan tumbuhan seperti rusa akan meningkat pesat. Hal ini dapat mengakibatkan overgrazing, di mana tumbuhan berkurang drastis dan akhirnya mempengaruhi semua makhluk hidup yang bergantung pada tumbuhan tersebut. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem dan sebutkan komponennya. Jawabannya, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup, komponen biotik, dan lingkungan tidak hidup, komponen abiotik, yang saling berinteraksi. Komponen-komponen ekosistem meliputi komponen biotik, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Komponen abiotik tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Interaksi antara komponen-komponen ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 3 cara untuk menjaga kelestarian bumi. Jawabannya, mengurangi sampah, B. menanam pohon, 3. menghemat energi. Sekian, semoga bermanfaat.